Ketemu kembali Sobat All About China. Di kesempatan ini admin akan membahas Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Sebuah tonggak bersejarah dalam dunia transportasi massal berbasis rel yang telah dimulai, dan mari kita menyongsong. Selamat kepada Indonesia, negara yang kita cintai. Presiden Joko Widodo melakukan peresmian, menandakan era transportasi modern Indonesia dimulai. Kereta api cepat yang melayani rute Jakarta-Bandung resmi beroperasi. Mata dunia sedang melihat Indonesia. Transportasi darat berbasis rel di Indonesia yang tadinya biasa-biasa saja seketika berubah. Kita menjadi magnet, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat dengan kecepatan 350 km per jam. Tidak banyak negara yang memiliki sarana tersebut, sekelas Amerika, India, Singapura, Malaysia, Kanada, Australia, dan banyak lagi negara maju belum memilikinya, apalagi untuk kategori 350 km per jam. Sangat jarang kita berada sejajar bersama Cina dalam pengoperasian kereta cepat daily speed 350 km per jam. Setelah itu di bawah kita ada Jepang, Prancis, Spanyol dengan kecepatan 320 km per jam. Langkah berani Presiden Joko Widodo patut diapresiasi, dikenang sepanjang masa. Di era beliau, perubahan di sektor transportasi massal modern sedang terjadi. Dimulai ketika beliau membangun MRT, kemudian LRT. Kedua proyek tersebut dikatakan tertunda, yang sebenarnya ibu kota Indonesia sudah harus memilikinya 10 tahun yang lalu. Langkah berani dan tepat selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya ibu kota yang bertambah padat. Tidak berhenti di proyek MRT, kereta cepat yang revolusioner sudah beroperasi. Pemimpin besar selalu berani bermimpi besar. Kontroversial, pro dan kontra akan selalu ada. Namun yang pasti, apakah yang dikerjakan dapat meningkatkan harkat martabat, menyiapkan masa depan untuk generasi berikutnya, meningkatkan ekonomi atau nilai positif lainnya terhadap negara. Kereta cepat akan memberikan multiple efek hingga 100 tahun mendatang. Dengan skema B2B melibatkan Cina, membuat Indonesia tidak harus menanggung 100% biaya pembangunan, operasional, rugi, cost overrun, dan sebagainya. Ini langkah win-win solusi. Dengan segudang pengalaman Cina dalam mengoperasikan kereta cepat baik rute, jam terbang, maka dipastikan pilihan tepat ketika Indonesia memilih Cina. Selain bersama guru yang tepat, Indonesia juga dijanjikan transfer teknologi. Dan ini sebuah titik balik dunia perkeretaapian Indonesia. Cina selalu menawarkan pembangunan infrastruktur yang dapat mengakselerasi, menciptakan multiple efek terhadap pembangunan sumber daya manusia, perekonomian di suatu negara. Efek langsung saat itu juga hingga masa yang akan datang. Admin tidak akan panjang lebar mengupas kecanggihan kereta cepat tersebut. Semua orang sudah tahu. Terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih Indonesia, terima kasih Cina. Sebuah jalur positif sedang dipertunjukkan kepada dunia di tengah kemerosotan global.
dunia sedang memperhatikan Indonesia, bahwasanya dunia masih bergairah dan akan terus membangun, tumbuh. Mari memulai kembali roda ekonomi yang berserakan hari ini. Lupakan peperangan, hilangkan mental perang dingin. Ada hari baik sedang menunggu. Bangunlah kawasan, bangunlah kota, bangunlah sumber daya manusia, bangunlah negara. Manifestasi tersebut sedang menyelimuti masyarakat di negara maju, baik di Amerika, di Australia, dan di Eropa. WUS akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksikan akan segera berada pada peringkat keempat setelah China, India, dan Amerika. Kawasan yang dilalui akan mengalami peningkatan berkali lipat. Iklim investasi akan dimulai di kawasan tadinya wilayah yang jauh dari perhatian, jauh dari keadilan sosial, seketika dilalui kereta cepat paling canggih, dan kini menjadi primadona, menciptakan multiple efek khususnya masyarakat kawasan, umumnya rakyat Indonesia. Semoga jalur berikutnya hingga Surabaya, mengingat India juga sedang melakukan reformasi transportasi darat berbasis rel secara masif. Puluhan ribu triliun rupiah dianggarkan untuk dibelanjakan infrastruktur perkeretaapian cepat. Master plan mereka sangat jelas, ingin memiliki lebih dari 5.000 km kereta cepat, sebuah rute dari kota Mumbai ke Ahmedabad yang dikerjakan bersama Jepang dengan panjang rute rel 500 km. Awalnya diprediksikan cuma menelan biaya 1,08 lakh siror, justru meleset. Kini sudah menghabiskan 1,6 lakh siror atau 19 miliar US dollar. Diperkirakan selesai 2028. Dan pada saat itu akan menelan bengkak biaya hingga 2 lakh siror atau 24 miliar US dollar. Jauh dari cost overrun KJJB. India memang sedang berambisi untuk merebut tahta nomor 2. Sebab India diprediksikan akan menjadi kekuatan ekonomi kedua. Jelas tidak mungkin perkeretaapian mereka seperti hari ini. Mereka sedang menyiapkan peradaban India modern. Indonesia sedang dimulai. Sampai di penghujung topik. Terima kasih sobat. Jumpa di topik berikutnya. Salam all about China.